Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Nah, ini harusnya saya jelaskan sebelum materi yang sudah saya share kemarin ya. Mengapa harus menentukan lokasi dan titik pengambilan sampel? Karena apabila lokasi dan titik pengambilan sampel dinyatakan tidak representatif, maka data hasil pengujian yang diperoleh juga tidak dapat menggambarkan kondisi lingkungan yang sesungguhnya. Representatif ini ada yang tahu artinya apa? Saya sudah pernah menjelaskan ya. Ayo, ada 2 kelas nih. Menggambarkan bukan, Bu? Mewakili, lebih tepatnya ya, representatif. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang sekarang kita bahas pertama, penentuan lokasi dan titik pengambilan sampel air limbah. Untuk video kemarin itu ada air tanah, air sedimen, sama sampel biologi ya. Lalu ada udara ambien, emisi cerobong, itu sudah di video ya. Jadi sekarang saya menjelaskan tentang penentuan lokasi dan titik pengambilan sampel air limbah. Ini terutama ditunjukkan untuk limbah cair industri. Terutama yang cair ya. Kalau yang padat kan kemungkinan airnya nggak kemana-mana ya. Limbahnya, Mam. Limbah cair industri adalah bahan sisa yang berwujud cair dari kegiatan produksi termasuk air bebas pakai proses produksi dan bekas pencucian peralatan dan atau bahan yang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya karena kadaluarsa atau hal lainnya. Sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan hidup, air limbah industri harus dipantau setiap waktu yang telah ditetapkan. Lokasi pemantauan dan titik pengambilan sampel air limbah harus representatif sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan kualitas air limbah yang akan disalurkan ke perairan. Kenapa bisa seperti itu? Karena bentuknya yang cair, terkadang dia pada saat, biasanya kalau limbah cair industri itu kan dibuangnya ke sungai ya. Nah, pada saat memang air sungainya lagi deras atau lagi debit airnya tinggi, maka limbah cairnya akan tersebar merata alias tidak terkumpul di satu titik. Tapi kalau misalkan ternyata pas lagi debit airnya kecil, terus memang arusnya kecil juga, kadang dia tidak menyebar ya, atau hanya mengumpul di satu titik. Sehingga apabila lokasi pengambilan sampel kita tidak tepat atau tidak representatif, maka data yang kita peroleh juga tidak akan menggambarkan kualitas air limbah yang masuk ke perairan, kayak gitu. Bisa dipahami ya? Nah, ada beberapa pembagian, yaitu untuk industri yang sudah memiliki IPAL, dan nanti ada juga industri yang belum memiliki IPAL. Kita sekarang membahas yang
industri yang telah memiliki IPAL. Ada yang tahu IPAL apa? Instalasi pengolahan air limbah, Bu. Ya, betul. Instalasi pengolahan air limbah. Untuk industri yang sudah biasanya industri yang menengah ke atas ya, pasti biasanya memiliki IPAL, walaupun IPAL sederhana. Tapi untuk industri home industry kadang banyak juga yang belum memiliki IPAL karena terkait dengan biaya pembuatan IPAL serta perawatan IPAL itu sendiri yang sangat tinggi, karena bagi mereka berpikirnya dengan adanya IPAL nanti akan mempengaruhi biaya produksi, malah kadang bisa lebih tinggi dari biaya produksinya. Padahal sebenarnya kalau mereka sadar dengan kebutuhan dari IPAL itu harusnya sudah masuk ke dalam hitung-hitungan analisis biaya produksi mereka. Karena dengan adanya IPAL, mereka ikut menjaga lingkungan, ikut menjaga sumber daya yang memang kemungkinan berhubungan dengan mereka secara tidak langsung, gitu ya. Apalagi untuk industri-industri yang memanfaatkan hasil alam. Nah, pemilihan lokasi dan titik pengambilan sampel air limbah dilakukan berdasarkan pada tujuan yang pertama, efisiensi proses produksi, yang kedua, evaluasi efisiensi IPAL, dan yang ketiga, pengendalian pencemaran air. Jadi ada 3 tujuan ini ya, yang biasa dilakukan adanya pemilihan lokasi dan titik pengambilan sampel. Sebagian besar pasti yang kalian tahu pasti sekedar pengendalian pencemaran air. Padahal sebenarnya pengambilan sampel air limbah itu juga bisa untuk evaluasi efisiensi IPAL-nya. Apakah IPAL-nya memang sudah benar-benar berjalan baik, alias sudah berfungsi dengan baik untuk mengurangi cemaran limbahnya, atau memang masih belum. Terus efisiensi proses produksi, apakah proses produksinya memang menghasilkan limbahnya yang sudah istilahnya apakah masih banyak mengandung cemaran atau tidak. Dari adanya proses pengambilan sampel air limbah ini, kita bisa tahu apakah proses produksi yang mereka lakukan sudah efisien atau belum. Kadang ada juga dari adanya pengambilan sampel limbah itu kita bisa tahu ternyata proses produksi yang kita pilih ini masih belum ramah lingkungan, misalkan kayak gitu ya. Nah, ini contoh pengambilan penentuan lokasi dan titik pengambilan sampel untuk air limbah yang bertujuan untuk mengetahui efisiensi dari proses produksi industrinya. Di mana dari gambar ini A ini tempat produksinya ya. Sebentar. Nah, ini A digambarkan di sini sebagai tempat produksi dan B-nya adalah IPAL-nya. Nah, titik pengambilan sampel yang pertama itu nomor 1, yaitu di bak saluran air limbah dari tempat proses produksi outletnya itu kita ambil satu sampelnya per masing-masing karena ini ada 3 rumah produksinya. Kita ambil satu-satu di tempat keluar limbahnya, lalu di bagian input yang masuk ke IPAL, karena di sini ada percampuran dari tiga ini ya, saluran pembuangan ini ya. Nah, nanti di sini satu, nanti masuk limbahnya masuk ke IPAL. Nah, ini lubang untuk keluarnya, outputnya nanti ini effluentnya diambil juga di sini, nanti bisa tahu apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, nanti ini limbahnya masuk ke dalam perairan, karena biasanya limbah cair pasti masuknya ke sungai ya, ke badan perairan. Nah, diambil sampel sebelum titik pengeluaran dari
limbah cair yang sudah diolah di IPAL sama setelah dari titik keluarnya limbah cair yang sudah diolah dari IPAL. Ya. Jadi sampel diambil pada bak kontrol air limbah sebelum masuk pipa, ini nomor 1. Pengambilan sampel pada lokasi ini dilakukan apabila suatu industri menghasilkan berbagai jenis produk melalui proses yang berbeda dan menghasilkan karakteristik limbah yang berbeda pula. Nah, ini digambarkan di sini ada 3 rumah produksi. Mungkin ini rumah pertama untuk tahapan yang pertama, rumah kedua untuk tahapan kedua, rumah ketiga untuk tahapan yang ketiga. Kadang ada yang seperti itu ya, industri. Jadi nggak cuma satu rumah produksinya. Nah, ini yang seperti ini untuk mengevaluasi efisiensi proses produksi. Semakin kecil nilai konsentrasi air limbah yang dihasilkan dan beban pencemarannya sedikit, maka efisiensi proses produksi juga semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang kedua untuk evaluasi efisiensi IPAL. Sampel diambil pada titik sebelum inlet dan setelah outlet. Yang tadi ya, gambar. Permisi, Bu. Iya. Mahasiswa dari kelas TPPL 2A atas nama Niki Triutami tadi keluar dari Zoom-nya, Bu. Terus ini lagi bergabung, belum di ACC lagi. Sebentar. Biasanya nggak keluar. Biasanya kalau ada yang join itu langsung keluar. Oke. Udah saya admit. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini yang pertama untuk efisiensi proses produksi, ini yang di nomor 1. Sedangkan untuk yang bertujuan evaluasi IPAL di nomor enggak, next. Tunggu ya. Nah, sedangkan untuk evaluasi efisiensi IPAL diambil pada titik sebelum dan setelah IPAL. Dari gambar yang tadi, berarti ini ya, nomor 2 dan nomor 3. Ini untuk tujuan mengevaluasi IPAL-nya. Nah, sedangkan untuk, nanti saya jelasin. Oh, ternyata. Kita yang kedua dulu ini ya. Yang nomor 2 dan nomor 3. Jadi nomor 1 ini untuk efisiensi proses produksi. Dari rumah produksi ini, limbah keluar, kita ambil sampelnya, kita akan tahu kandungan bahan pencemarnya apa saja dan berapa kadarnya. Nah, dari situ kita bisa mengetahui efisiensi dari proses produksi. Semakin kecil nilai konsentrasi air limbah yang dihasilkan dan beban pencemarannya sedikit, maka efisiensi proses produksi juga semakin tinggi, begitu sebaliknya. Nah, untuk nomor 2 dan 3 ini, kelihatan ya, untuk 2 dan 3 ini untuk mengevaluasi efisiensi IPAL-nya. Dari sebelum masuk ke IPAL, kadarnya berapa? Ini di nomor 2, karena ini sudah tercampur dari ketiga rumah produksi. Lalu setelah masuk dari sini, di IPAL, kita ukur lagi di nomor 3 ini sebelum pembuangan ke badan perairan. Nah, nanti kita tahu apakah IPAL-nya sudah berfungsi dengan baik, apakah metode yang digunakan di IPAL, kan biasanya IPAL ada banyak ya metodenya. Dan masing-masing IPAL itu biasanya berbeda-beda pula. Treatment 1, treatment 2-nya itu nggak semuanya sama, tergantung dari pertama jenis limbahnya, yang kedua juga tergantung dari perusahaannya, apakah mereka bersedia untuk menggunakan metode tersebut karena terkait dengan pembiayaannya. Karena biasanya kalau IPAL itu butuh listrik banyak, dan kalau dia menggunakan treatment tertentu, dia juga harus selalu ini ya, selalu ngecek. Biasanya kayak misalkan bakteri, dia juga harus tetap kontrol apakah bakterinya masih hidup atau ternyata udah mati. Nah, itu akan mempengaruhi biaya juga ya. Jadi itu perlu pertimbangan khusus dari masing-masing industri. Dan tidak semua industri
mau mengeluarkan uang banyak untuk pengoperasian IPAL-nya. Jadi itu masing-masing industri punya pilihan ya. Nah, untuk itu dengan kita mengukur limbah dari sebelum masuk ke IPAL dengan setelah masuk dari IPAL, kita akan mengetahui efisiensi dari IPAL-nya. Nah, pengambilan sampel di inlet dan outlet seharusnya dalam waktu bersamaan dan pada saat proses industri berjalan normal atau pada saat proses produksi tidak fluktuatif. Kadang ada industri yang dia produksi tidak setiap hari, ada juga yang setiap hari. Nah, sebaiknya proses pengambilan ini dilakukan pada saat industri berjalan normal. Misalkan kayak sekarang karena COVID, mungkin ada beberapa industri yang menghentikan proses produksi. Nah, itu sebaiknya jangan dilakukan pengambilan sampel untuk mengetahui evaluasi dari efisiensi IPAL-nya. Tapi nanti nunggu benar-benar normal dari rumah produksinya gitu. Petugas sampel juga harus mengetahui informasi detail terkait kinerja dan efisiensi IPAL pada saat pertama kali IPAL dipasang dan diuji coba. Jadi pengambil sampelnya juga harus mengetahui tentang ininya ya, IPAL-nya. Jadi bukan hanya sekedar ngambil terus nanti diukur, tapi dia juga harus tahu informasi tentang IPAL-nya, dari mulai treatmentnya apa saja, lalu yang dijadikan sebagai pengurai, misalkan kalau bahan organiknya apa, kayak gitu. Hal yang harus diperhatikan pada saat pengambilan sampel di inlet adalah kondisi sampel harus dalam keadaan homogen. Setelah terjadi proses pencampuran sempurna antar limbah yang berbeda. Seperti yang digambar tadi, ada 3 rumah, di mana rumah A yang pertama dengan yang kedua dengan yang ketiga merupakan rumah produksi yang berbeda-beda. Jadi limbah yang dihasilkan pun berbeda. Nah, untuk pengambilan sampel yang bertujuan untuk evaluasi efisiensi IPAL harus dipastikan bahwa sampel yang masuk ke inlet yang di nomor 2 tadi itu memang sudah homogen. Sehingga benar-benar kita tahu kadar bahan pencemar yang ada di dalamnya. Bukan hanya kalau misalkan tidak homogen itu berarti kan masih terpisah antara yang rumah produksi 1, kedua, dan ketiga gitu. Lalu pengambilan sampel di inlet dilakukan pada bak ekualisasi, sedangkan pengambilan sampel di outlet dilakukan pada end pipe treatment atau lokasi di mana air limbah mengalir sebelum memasuki perairan. Nah, ini contohnya ya. Ini ada salah satu contoh gambar dari sebuah IPAL di suatu industri. Nah, nanti pengambilan sampel inletnya ada di sini. Sedangkan outletnya ada di sini. Jadi nomor 2-nya ada di sini, nomor 3-nya di sini dari gambar yang tadi ya. Jadi pada saat sebelum diolah di dalam, di sini, kali ini kan cuma penampungan sedimentasi, terus nanti masuk ke sini, ini juga tercampur jadi satu, tapi masih ini ya terjadi pemisahan juga ya. Nah, kalau di sini dia udah benar-benar nyampur. Nah, setelah itu dia masuk ke treatment lumpur aktif, ada sedimentasi lagi. Nah, nanti yang untuk setelah IPAL-nya ngambilnya di sini. Di sampel outlet ini sebelum masuk ke badan perairan. Nah, sedangkan pengambilan sampel air limbah untuk tujuan pengendalian pencemaran air diambil pada titik yang pertama perairan penerima sebelum air limbah masuk ke badan perairan. Kalau di gambar yang sebelumnya itu di nomor 4 ini ya. Sebelum perairan penerima sebelum air limbah masuk. Jadi itu yang nomor 4 sebelum air limbah masuk. Pada titik ini untuk mengetahui kualitas perairan sebelum dipengaruhi oleh air limbah. Jadi masih istilahnya masih
kondisi asli dari perairannya ya. Nah, ini biasanya dijadikan sebagai kontrol atau baseline. Nah, lalu selanjutnya titik yang kedua itu di akhir saluran pembuangan limbah atau outlet sebelum air limbah disalurkan ke perairan penerima atau end pipe treatment. Oh, ini jadi di titik keluarnya si limbah itu juga tetap diambil ya. Jadi kita tahu limbah yang masuk kondisinya seperti apa. Apakah sudah melebihi baku mutu lingkungan atau belum gitu ya. Nah, selanjutnya kita ngambil juga di perairan penerima setelah air limbah masuk ke badan air namun sebelum menerima air limbah lainnya. Jadi begitu masuk, nah setelah tercampur sesudah itu kita langsung ukur. Jadi belum ada masukan dari limbah lainnya. Limbah lainnya itu maksudnya dari industri lain. Jadi kita akan tahu pada saat si limbah sudah tercampur dengan badan perairan, air sungai, itu hasilnya seperti apa kualitas airnya. Apakah si air yang kualitas airnya apakah masih melebihi baku mutu atau setelah bercampur dengan badan perairan ternyata menjadi nilainya masih di bawah baku mutu. Nah, dari situ nanti akan menentukan, biasanya kalau untuk badan pemerintahan akan menentukan kebijakannya seperti apa. Gitu ya. Kebijakan untuk lingkungan, terkait dengan lingkungan pastinya. Untuk industri yang sudah memiliki IPAL, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini jam berapa ya? Sebentar ya. Sebentar ini karena saya juga sambil praktikum. Dari saya belum, Bu. Gimana? Dari saya belum, Bu. Oke. Tunggu ya. Selanjutnya, kita ke industri yang belum memiliki IPAL. Nah, ini nanti bisa kalian baca, agak panjang ya. Ada industri yang kontinu satu saluran atau kontinu beberapa saluran, ada yang memiliki ada bak ekualisasinya, jadi dia cuma punya bak ekualisasi untuk pencampuran aja. Ada yang sama sekali nggak ada, kayak gitu ya. Ini nanti bisa kalian baca, nanti materi saya share di grup. Nah, udah. Untuk air limbah, materinya cukup sampai ini. Tidak saya jelaskan sampai detail, tapi ini sudah cukup menggambarkan ya. Yang terutama untuk yang industri yang sudah memiliki IPAL. Kalau yang belum memiliki IPAL, yang tadi ini. Nah, nanti bisa kalian baca, berarti kalau kontinu satu saluran,
dia tidak memiliki bak ekualisasi, ngambilnya berarti kalau tidak fluktuasi proses produksinya, berarti ngambilnya di saluran sebelum masuk ke perairan penerima air limbah dengan cara sesaat. Tapi kalau prosesnya fluktuasi di saluran sebelum masuk ke perairan penerima air limbah dengan cara komposit waktu. Oke ya. Sampai di sini saja dulu untuk materi hari ini. Ini yang materi sampel air permukaan, agak panjang juga ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya saja. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya sudahi perkuliahannya. Saya minta ketua kelas untuk mengabsen ya. Yang nggak hadir aja. Nanti ditulis di grup. Oke? Astri sama Syahrul ya, kelas 2A ya? Iya, Bu. Oke. Kita UTS tanggal berapa ya? Sebelumnya itu disesuaikan dengan jumlah pertemuan sih, Bu. Oh gitu. Kita sudah berapa pertemuan nih? Dengan sekarang pertemuan 7 kalau tidak salah di kelas 2, Bu. 2A sama ya? Sama aja, Bu. Oke. Nanti saya kasih satu. Tapi kalau di kalender akademik minggu depan atau kayaknya ya? Apa bukan? Kalau di kalender akademik minggu depan sudah mulai UTS belum? Beda-beda sih, Bu. Di TPPL ada yang sudah dari minggu kemarin UTS. Gitu ya. Oke. Ya udah nanti lagi di jadwalnya ya. Oke, pertemuan hari ini saya cukupkan. Ini udah hampir 1 jam ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau tadi telat nge-share-nya karena ini saya juga minjem akun Zoom Agro ya untuk perkuliahan TPPL, tapi nggak apa-apa. Lagi nggak dipakai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih.